Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, internet cafe di Jepang itu menawarkan fasilitas yang tidak kalah dengan hotel. Dan kabarnya, warnet-warnet ini juga dijadikan tempat tinggal oleh para pekerja. Bahkan beberapa internet cafe di Jepang menawarkan fasilitas yang lebih murah untuk kamu yang ingin tinggal lebih lama. Sekitar tahun 2000-an, kita dapat dengan mudah menemukan warnet atau warung internet di banyak kota di Indonesia. Dan kita dapat bermain game PC dengan fasilitas yang cukup bagus. Biasanya sih ada AC dan juga cafe yang sederhana. Dan ada banyak banget game yang bisa kita mainkan seperti Ragnarok, Seal Online, atau Tantra yang merupakan game MMORPG. Lalu buat kamu yang pengen sportainment, kamu bisa main Pangya atau Ayo Dance. Dan saya pribadi sempat betah main berlama-lama di warnet, bahkan sampai berhari-hari. Main ada komputer, lapar tinggal pesan, mandi ada juga kamar mandi, dan kalau ngantuk bisa tidur di meja atau di tempat yang telah disediakan. Nah, kamu yang sempat pergi ke warnet untuk bermain game, coba absen di komen ya, mungkin kita seangkatan. But also comfortable capsule rooms, libraries of comics, pool tables, slot machines, great food and desserts, shower rooms, and much more. Tapi anak muda zaman sekarang kayaknya udah nggak relate nih untuk pergi ke warnet dan bermain game. Banyak banget mobile game yang nggak kalah seru seperti Mobile Legends, PUBG, atau Genshin Impact yang tentunya jauh lebih murah daripada harus bayar billing. Bisa main di mana aja, kapan aja, dan kalau kamu pengen main rame-rame, nggak harus ke warnet, bisa ngumpul di rumah bareng teman, yang penting bawa handphone. Dan kalau kamu pengen beli HP baru tapi belum ada uangnya, kamu bisa cobain beli HP di Tokopedia. Di Tokopedia udah menyediakan 5 aplikasi pinjaman online terbaik untuk kamu beli handphone tanpa kartu kredit dan bisa cicil online. Saya sempat bahas 5 pinjaman online yang telah bekerja sama dengan Tokopedia di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan baru-baru ini saya menemukan fakta menarik tentang warnet yang ada di Jepang. Keadaannya 180 derajat dengan warnet di Indonesia oleh para pekerja. Dan yang bikin saya penasaran, apakah alasan para pekerja di Jepang nginap di warnet itu sama kayak saya dulu, betah main lama-lama? Atau mungkin ada alasan lain, kenapa banyak pekerja di Jepang yang akhirnya milih untuk tinggal di warnet? Halo, selamat datang kembali di channel Andre Tuan. Dan pada segmen eksplorasi pekerjaan kali ini, kita akan bedah tentang kehidupan pekerja di Jepang dan kenapa banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal di warnet. Dan buat kamu yang baru bergabung, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar dapat video baru dari channel Andre Tuan karena ada 3-4 video setiap minggunya. Dan tanpa basa-basi, langsung aja kita explore kehidupan pekerja di Jepang. Awalnya, warnet di Jepang itu punya kondisi yang sama dengan Indonesia. Tempat orang yang butuh akses internet atau ingin bermain game. Tapi lama-lama, karena kompetisi antar warnet itu sangatlah kompetitif, makanya banyak warnet yang menyediakan atau memberikan fasilitas lebih baik daripada warnet di sampingnya. Salah satunya adalah cafe yang lebih proper. Makanya banyak yang disebut dengan internet cafe. Dan kamu dapat menemukan internet cafe hampir di semua kota di negara Jepang. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, internet cafe di Jepang itu menawarkan fasilitas yang tidak kalah dengan hotel. Ada yang kasih private capsule, koleksi manga dan majalah, toilet dan WC yang proper untuk kamu mandi, makanan dan minuman gratis, bahkan beberapa internet cafe juga menawarkan laundry dan spa. Jadi, servisnya ini udah nggak kalah sama hotel berbintang. Dan kalau kita berpikir kalau harga sewanya mahal, ternyata itu nggak juga. Bisa jadi semua fasilitas ini jauh lebih murah daripada punya tempat tinggal sendiri kalau kita tinggal di Jepang. But the longer you stay, the more value you get. A 8-hour stay in the capsule room at night costs only $20. Dan pertimbangan harga ini jadi salah satu alasan kenapa akhirnya banyak pekerja di Jepang yang milih untuk tinggal di internet cafe. Untuk sekedar informasi, harga internet cafe per jam itu mulai dari 100-500 yen. Dan kalau kamu pengen nginap selama 1 malam, itu artinya durasi 8 jam sekitar 1.500 yen sampai 4.000 yen. Bahkan beberapa internet cafe di Jepang menawarkan fasilitas yang lebih murah untuk kamu yang ingin tinggal lebih lama. Ada yang paket mingguan, ada juga yang paket bulanan. Tapi ada satu kesamaan nih dari berbagai internet cafe yang ada di Jepang.
Kamu diharuskan untuk jadi member ketika pertama kali pakai servis dari internet cafe tersebut. Lalu yang menarik, di awal kamu nggak harus menentukan berapa jam atau berapa lama durasi bermain atau nginap di internet cafe Jepang. Jadi sistem billingnya itu nggak sama dengan kebanyakan rental atau cafe di Indonesia. Dan dengan menggunakan sistem ini, tidak ada cerita diusir oleh penjaga warnet karena billingmu sudah habis. Setelah tinggal sesuai dengan keinginan, sistem akan menghitung secara otomatis berdasarkan durasi yang telah kamu pergunakan. Mayoritas pekerja yang tinggal di internet cafe itu berusia 20 sampai dengan 40 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang yang berusia lebih tua. Dan hal ini memang make sense karena namanya orang muda itu lebih gampang untuk beradaptasi, apalagi gaya tinggal di internet cafe kayak gini itu unik banget dan tidak kita temukan di kota-kota lain yang ada di dunia ini. Dan mereka yang tinggal di internet cafe kebanyakan berasal dari luar kota yang pindah ke kota besar untuk mencari peluang kerja. Tapi mereka menemukan bahwa hidup di kota besar itu mahal dan persaingannya juga sangat ketat. Dan internet cafe menjadi solusi sementara untuk tempat tinggal yang lebih ekonomis. 最初はマンションなど借りるところを探してましたけど、結構な値段が張ったので Kamu cuma butuh $15 atau 225.000 untuk satu malam. Dan hal ini tentunya murah banget, karena seorang pekerja di Jepang punya standar gaji minimum 1.000 yen atau 100.000 per jam. Karena rata-rata orang kerja selama 12 jam per hari. Artinya, kamu bisa bawa pulang uang 1,2 juta per hari. Dan kalau dalam satu bulan kamu kerja terus setiap hari, berarti kamu bisa bawa pulang uang 36 juta per bulan. Nilai yang jauh berbeda dibandingkan dengan pekerja Indonesia yang UMR-nya 3-5 juta per bulan. Walaupun buat pekerja Indonesia 36 juta per bulan itu sangat banyak, tapi ternyata bagi pekerja Jepang ini sangatlah kecil. Karena kalau kita bandingkan dengan sewa apartemen yang $4.700 per bulan atau 71 juta, tentunya ini sangatlah kecil. Padahal kalau kita sewa apartemen masih harus mikirin untuk bayar air, listrik, dan juga IPL. Bisa-bisa habis 3 digit untuk living cost doang. Sehingga pilihan untuk sewa apartemen sebagai tempat tinggal itu udah nggak make sense. Makanya pilihan paling make sense adalah tinggal di internet cafe. Dan secara financial planning, ini adalah keputusan yang bagus. Dan buat kamu yang pingin belajar tentang financial planning, yuk kita belajar bareng. Untuk jadwal financial planning berikutnya, ada di kolom deskripsi. Mereka yang tinggal di internet cafe disebut dengan net cafe refugees atau neto cafe nenmin dalam bahasa Jepangnya. Dan demografi dari para pekerjanya itu sangat beragam. Ada yang kerja sebagai pekerja lepas atau freelance, ada yang kerja paruh waktu atau bekerja kontrak tanpa jaminan pekerjaan tetap, lalu ada juga sebagian kecil dari karyawan koperasi dengan standar gaji yang rendah sehingga tidak mampu untuk sewa apartemen di kota besar, misalnya mereka tinggal di Tokyo. Jadi, mayoritas dari mereka akan milih internet cafe sebagai tempat tinggal. Dan karena internet cafe ini jumlahnya banyak banget, mereka akan cari yang paling dekat dengan tempat kerjanya. Dan karena mereka tidak perlu keluar banyak waktu untuk transportasi, akhirnya mereka bisa fokus untuk mengembangkan diri sehingga bisa dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tetap. Dan mayoritas dari mereka ngincar jabatan level mid management. Dan untuk sampai ke level ini diperlukan dedikasi jam kerja dan juga skill untuk dapat pekerjaannya. Dan kalau kita berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjuangan mereka, kamu salah besar. Karena para pekerja full time di sana juga kehidupannya tidak jauh lebih baik. だから正社員になりたいと思う。でも正社員になると、長時間で高ストレス過密労働が待っている。Yang menanti pekerja adalah tekanan yang jauh lebih besar dan juga kerja lembur. Selain itu, mereka juga harus mampu berbaur dengan atasan mereka, karena patriarkinya itu masih tinggi banget. Apalagi yang namanya bos di Jepang itu bisa nahan kenaikan gaji, bahkan mecat kamu kalau kamu tidak disukai. Makanya di Jepang ada pepatah, better to bend than to break. Artinya, lebih baik bengkok daripada kamu harus patah. Jadi selama kamu jadi pekerja, kayaknya itu akan sulit untuk hidup nyaman saat kerja di Jepang. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Setuju nggak dengan pepatah ini? Mending ikut bos lama atau mending sekalian cari bos baru? Komen ya!
Makanya buat aku yang pernah kerja di Bank Mandiri, walaupun Sabtu Minggu itu sering masuk, tapi kok kayaknya masih bersyukur gitu kalau membandingkan kehidupanku dengan orang-orang Jepang. Karena walaupun aku sering nolak ajakan bos dan juga senior untuk nongkrong after office, tapi kehidupanku itu tidak terlalu terpengaruh. Masih punya uang, juga punya waktu untuk bisa pergi berlibur 1 kali setahun. Nah, di Jepang sendiri, pemerintah mulai melirik fenomena ini. Tapi berdasarkan temuanku, belum ada regulasi yang mengatur secara khusus. Walaupun memang ada peraturan yang secara tidak langsung mengatur. Hah, maksudnya gimana tuh? Peraturan yang secara tidak langsung mengatur. Seperti misalnya, larangan untuk anak-anak di bawah usia tertentu untuk menginap di internet cafe tanpa pendampingan orang tua atau wali, dan juga internet cafe harus memperoleh izin usaha, yang biasanya ada pemeriksaan standar kesehatan dan juga keamanan. Selain itu, internet cafe juga tidak boleh semuanya beroperasional selama 24 jam. Dan inilah cara pemerintah Jepang untuk mengatur para pekerja yang tinggal di internet cafe secara tidak langsung. に出てるっていうよりはネットカフェに生活してたりとか、やっぱ友達の家にこう頼ってたりとか、あと繁華街にたむろするとか、やっぱそう。Nah, itulah dia fenomena para pekerja Jepang yang milih internet cafe untuk tempat tinggal. Pendapat kamu gimana? Yuk diskusi di kolom komentar. Lalu, kalau kamu pengen nambahin atau koreksi ada informasi yang salah, juga boleh tinggalin di kolom komentar ya. Semoga kamu suka dengan videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!